Dia ini jadi dulunya itu manusia teman-teman, cuman si sosok ini ya, siluman ini ya, dia itu ditumbalkan teman-teman oleh orang tuanya gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Mas Boy di channel Iman Laslas. Dan di sini ya teman-teman, saya dapat aduan dari warga sekitar sini ya. Warga itu geger karena melihat sosok seperti kera teman-teman. Dan ini juga keranya itu agak aneh ya teman-teman, karena yang pertama ukurannya itu sangat besar teman-teman, sebesar manusia. Dan ini juga yang bikin anehnya lagi, si kera tersebut ini kata warga itu memakai pakaian seperti manusia juga teman-teman. Dan ini juga ada warga yang mengira jika si kera tersebut ya, sosok tersebut itu cuman kayak orang pakai kostum. Tapi ada warga yang lain yang kayak menolak argumen tersebut teman-teman. Kayak warga lain juga ada yang pernah melihat, tapi si kera itu, sosok itu pernah lompat sampai setinggi pohon teman-teman. Dan ini juga bikin warga geger karena ini ya teman-teman, gak mungkin ada orang yang bisa lompat setinggi pohon kan. Tapi juga ini warga itu geger karena tersebut teman-teman, ada kera kok pakai pakaian manusia tapi juga sebesar manusia teman-teman. Padahal kan kalian tahu sendiri ukuran kera seberapa sih. Ukuran monyet seberapa kan kecil gitu teman-teman. Dan di sini juga warga itu geger ya. Jadi warga itu lapor ke tim kita dan minta bantuan kepada kita untuk menguak tentang si sosok kera ini teman-teman. Karena ini juga kera tersebut itu sering mondar-mandir di desa tersebut teman-teman. Dan katanya arahnya itu dari arah sebelah sini teman-teman. Dan tadi juga sempat saya mengejarnya ya teman-teman. Emang bukan kayak, cuman emang sebenarnya itu dari sini teman-teman. Tadi saya sempat mengejar sama Mas Sevi ya Mas. Iya betul Mas. Cuman waktu di sini tiba-tiba bener teman-teman bisa lompat setinggi pohon dan tiba-tiba menghilang teman-teman. Saya di sini kehilangan jejak ya. Semoga aja saya bisa bertemu dengan sosok kera tersebut ya. Emang besar teman-teman. Bahkan mungkin sama saya sama Mas itu hampir sama ya Mas tingginya ya Mas. Iya Mas Boy, betul. Astagfirullahaladzim, ini saya nggak tahu ini kera jadi-jadian, kera siluman atau emang ya orang yang mau jadi kera teman-teman. Tapi itu nggak mungkin karena bisa lompat setinggi pohon teman-teman. Mas, dengar suara seperti ada yang jatuh nggak Mas? Iya Mas Boy. Seperti Mas, dengar suara kera juga Mas? Iya Mas Boy. Astagfirullahaladzim. Baik teman-teman, ini langsung kita mulai aja ya pencariannya karena mungkin si sosok kera tersebut berada di sekitar sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mas, lompat ke sana Mas. Ada yang lompat ke sini Mas. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, saya jadi melihat ada sesuatu yang melompat ke sini. Astagfirullahaladzim Mas, depan Mas, turun Mas. Baru turun Mas, baru turun. Allah Akbar, kelihatan Mas? Kelihatan Mas Boy. Astagfirullahaladzim. Ada dulu ini, jangan-jangan ini agresif Mas Boy. Bentar. Astagfirullahaladzim. Ini baru turun teman-teman. Mas, bentar. Tapi dia ini seperti seolah kebingungan gitu ya Mas, teman-teman. Bentar, saya coba mendekati. Assalamualaikum. Wah, dia menjawab salam saya teman-teman. Alhamdulillah. Maaf, saya mau bertanya sama kamu. Siapa kamu sebenarnya? Kamu ini sosok siluman atau kera jadi-jadian atau apa kamu? Hah? Astagfirullahaladzim teman-teman, Mas Dewi. Ternyata dia ini sosok siluman Mas Dewi. Siluman kera. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Mas Boy. Ya, Mas Dewi juga hati-hati ya Mas, karena kita nggak tahu dia ini niatnya itu apa di sini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kenapa di sini? Kamu ingin pulang? Emang rumah kamu di mana? Hah? Astagfirullahaladzim. Di desa tersebut
Kamu yakin? Bukannya jika rumah kamu di desa tersebut harusnya warga itu tahu tentang kamu. Kamu juga nggak tahu mereka siapa. Terus kamu gimana? Katanya kampung tersebut itu rumah kamu. Semuanya udah berubah gimana? Coba ceritakan dari awal. Sebelum teman-teman, jadi ini si siluman kera ini ya teman-teman. Dia ini kebingungan juga teman-teman. Dia ini mau pulang ke desa dia ya, dia yang kampung di tadi kita temui mas. Kampung di sana yang warganya itu mengadu kita ya teman-teman. Dia itu kaget kok tiba-tiba kampungnya itu seperti ini. Rumahnya kok seperti ini gitu. Padahal dia itu bilang dulu nggak seperti ini. Coba kamu ceritakan. Apa? Astagfirullahaladzim. Bentar-bentar, kamu ceritakan dari awal. Iya. Tapi sebelum itu, oh jadi seperti itu. Berarti sebelum kamu menjadi siluman, dulunya kamu itu manusia. Astagfirullahaladzim Mas Evi, teman-teman. Jadi dulunya itu sebelum jadi siluman ya, dia itu sama seperti kita loh Mas Evi, teman-teman. Dia ini manusia. Terus kenapa kamu bisa jadi siluman? Hah? Seperti ini. Seperti Mas Evi, hati-hati Mas. Dia ini kayak kesal Mas Evi. Nih, makanya dia itu terus garuk-garuk gitu ya tanah ya, tuh. Dia ini jadi dulunya itu manusia, teman-teman. Cuman si sosok ini ya, siluman ini ya, dia itu ditumbalkan, teman-teman, oleh orang tuanya gitu. Astagfirullahaladzim. Dan dia itu ditumbalkan oleh orang tuanya kepada sosok Raja Kera di sini. Apakah karena pesugihan mas buat orang tuanya itu? Itu saya nggak tahu ya teman-teman. Jadi dia itu ditumbalkan ke Raja Kera yang ada di sini. Di mana? Di mana tempatnya? Di atas bukit yang di sana. Gua di balik air terjun. Sulit mas. Berarti kamu keluar dari gua tersebut terus langsung ke kampung tersebut dan terkejut. Astagfirullahaladzim. Berapa lama kamu di gua tersebut? Berpuluh-puluh tahun. Allahu Akbar, teman-teman Mas Evi. Jadi terus tujuan kamu keluar dari gua tersebut, kamu ingin pulang kampung. Oh, karena masa pengabdian kamu sebagai tumbal udah selesai. Berarti kamu udah bebas dan kamu itu ingin pulang. Tapi ternyata setelah kamu pulang ke kampung tersebut, itu udah berbeda, udah berubah. Allahu Akbar Mas Evi, teman-teman. Ini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini ternyata ya Mas Evi ya. Iya, boleh. Dia ini kan hidup dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, teman. Tuh, dia berdiri teman-teman. Astagfirullahaladzim. Udah. Ya. Dia ini kesal ya teman-teman. Jadi dia itu hidup dari berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Dan pada waktu dia itu masih hidup ya, sebelum dia ditumbalkan kan rumahnya itu berbeda dengan zaman sekarang Mas Evi. Iya mas, boleh. Zaman dulu kan di beliau itu rumahnya itu masih terbuat dari ini apa? Temboknya dari bambu gitu. Kalau bisa kita lihat dari dabak gitu ya Mas Evi ya. Iya. Dan dia itu iya nyaman, dan dia itu sekarang heran kok rumahnya kok seperti gunung-gunung gitu.
Rumah itu seperti gunung, seperti bukit-bukit. Ya mungkin yang dia bilang itu karena rumahnya sekarang itu banyak kan kayak gedung gitu ya Mas Safi ya. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Dan dia itu sekarang kebingungan teman-teman. Ya karena yang pertama orang tua dia dan semua tetangga dia yang dulu masih hidup udah enggak ada teman-teman. Ya wajar kan udah berpuluh-puluh tahun ya. Dan mereka semua itu udah meninggal, udah enggak ada teman-teman. Jadi itu sekarang dia itu bingung, dia itu sekarang harus gimana gitu. Ini udah berbeda zaman teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Udah, kamu jangan sedih ya. Kamu jangan sedih. Ya. Nih, maaf saya boleh lihat muka kamu. Astagfirullah. Ini Mas Safi nih, mukanya ini Mas Safi. Kelihatan sedikit-sedikit ya Mas Safi ya. Nih. Astagfirullah. Gini. Saya tahu kamu itu sedih. Ya. Tapi lebih baik kamu itu kembali ya ke tempat kamu ya. Kenapa nggak mau? Kamu telah selesai mengabdi, kamu ingin bebas, kamu ingin kembali ke rumah. Tapi kan sekarang udah berbeda zaman. Rumah kamu itu udah nggak ada, udah berganti zaman sekarang. Orang-orang yang kamu kenal juga udah nggak ada sekarang. Jadi lebih baik kamu itu kembali ke tempat kamu, kembali ke gua tersebut. Nggak mau. Kamu takut dijemput oleh iblis kera lagi, oleh raja kera lagi? Enggak. Gini ya. Tugas kamu sebagai budak udah selesai. Dan nanti juga akan ada yang menyebut kamu, tapi bukan si iblis dan raja kera tersebut, melainkan malaikat. Kamu tenang aja ya. Pasti. Karena sudah waktunya kamu itu bebas. Dan lagian juga sekarang kamu itu kan udah bukan manusia lagi. Kamu udah berbeda alam. Jadi kamu gak usah khawatir. Ya. Saya tahu kamu itu niatnya baik sebenarnya. Kamu itu orang baik. Hati kamu itu baik. Ya. Kamu mau kan? Alhamdulillah teman-teman, dia tuh mau ya teman-teman. Ya. Iya, kamu jangan sedih. Ya lebih baik kamu kembali aja ya. Iya. Saya juga akan bantu doa kamu kok. Ya Mas Safi bantu doa juga ya Mas. Biar si siluman kera ini bisa kembali ke gua tersebut ya Mas. Dan semoga aja dia itu dijemput oleh sosok yang baik ya Mas. Karena waktu ini masa perbudakannya udah selesai juga ya teman-teman. Baik, silahkan kembali. Ya kamu gak usah takut, kamu gak usah sedih. Saya jamin. Ya nanti habis ini saya juga akan ke sana buat menemani kamu sampai kamu itu dijemput. Iya. Silahkan pergi. Allahu Akbar Mas. Langsung. Astagfirullah. Tinggi banget tadi loh Mas. Jadi ini ya teman-teman, ternyata si kera tadi yang menggegerkan warga dan kampung tersebut ya, itu sosok siluman teman-teman Mas Safi. Astagfirullahaladzim. Ini saya juga terkejut ya Mas, ternyata kok ada gitu orang yang rela menumbalkan anaknya sendiri gitu. Tapi ini kan dia bilang juga hidup dari berpuluh-puluh tahun yang lalu ya Mas. Mungkin di zaman dahulu emang ya udah sering kayak gituan ya Mas Safi ya. Tapi semoga aja di zaman sekarang itu udah nggak ada yang kayak gitunya teman-teman. Karena dimana sih hati kalian gitu, misal kalian tuh punya anak ditumbalkan kan udah kayak ketinggalan zaman teman-teman. Zaman sekarang itu lebih baik kita itu bekerja ya. Jangan kita itu bergantung sama hal gaib seperti itu teman-teman. Jangan ya. Gunakanlah otot kalian, gunakanlah otak kalian. Tenaga kalian itu masih kuat buat bekerja ya. Jangan malah mengambil jalan pintas dengan cara bekerjasama dengan hal gaib teman-teman, jangan ya. Dan di sini mungkin juga habis ini saya langsung ke gua yang diberitahu sama si siluman kera tadi untuk menemani dia teman-teman.
Karena dia pertama itu ketakutannya teman-teman. Dia takut jika dia itu kesana lagi malah didatangi oleh si Raja Kera tadi teman-teman, sama iblis gitu. Jadi mungkin habis ini saya langsung naik ke atas bukit ke gua yang di balik air terjun tersebut ya teman-teman. Mas mau ikut nggak Mas? Ikut Mas Paul. Ya udah buat temenin aja ya Mas. Iya. Dan di sini ya teman-teman, jadi udah terkuak sudah ya. Dan ini saya kasihan juga ya teman-teman. Dia udah selesai masa perbudakannya, dia ingin bertemu dengan orang dia sayangin, keluarganya, tetangganya, teman-temannya, malah ternyata sewaktu dia itu udah bebas, udah berganti zaman teman-teman. Semua orang yang ingin dia temui udah nggak ada teman-teman. Ini kasihan teman-teman. Dan di sini saya Mas Bul pamit ya teman-teman, karena saya udah berhasil menguak tentang yang meneror warga ya, yang buat warga itu ketakutan, udah berhasil ya teman-teman. Sini saya Mas Baul pamit diri, dan maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah Mas, kita pertama ke rumah warga dulu ya, ke rumah Pak RT buat ngasih tahu udah kelar ya. Habis itu kita naik ke bukit Mas. Yaudah ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim.